Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadis. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pengatur acara yang saya hormati, Al-Mukarram Pimpinan Majlis Al-Mujahidin Bapak Kiai Rahman, alhamdulillah tadi saya ya dibilang guru besar emang awaknya gede. Tadi siang saya ditelepon, ya siap ya tolong malam minggu, malam Senin yang lalu saya nggak bisa hadir karena memang anak-anak yang paket lagi di PK, jadi rada-rada lembur ya hampura. Dan alhamdulillah tadi mah cuma masak-masak doang. Jadi tadi saya ngerjain aki-aki pada masak gitu. Alhamdulillah hari ini bisa hadir. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini senantiasa Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita keberkahan, sehingga umur kita berkah baik di dunia maupun di akhirat. Juga yang kami hormati guru-guru kami, orang tua kami, Bapak Ustaz Abdul Karim, para satid yang hadir, dan bapak-bapak saudara-saudara semua yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini mendapatkan berkah ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur atas nikmat Allah pada malam hari ini kita bisa hadir kembali di Majlis Al-Mujahidin pada malam Senin ini. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah Allah catat sebagai catatan amal ibadah yang baik, sebagaimana janji Allah, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahallahu bihi thariqan ilal jannah. Siapa orang yang menjalani jalan orang yang menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan mencapai ke surga. Insya Allah kita semua bakal dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada paduka alam yang mulia, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tersampaikan kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Majlis Al-Mujahidin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini sedikit akan saya sampaikan dalam sebuah risalah dalam kitab Taqwaul Akbar fi dzikril jannati wan nar, karangan Syekh Imam Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadhi, bahwa beliau mengutarakan dalam risalahnya begini: kita yang terkadang lewat makam, kita yang terkadang lewat kubur, ataupun kita mengantarkan saudara kita sampai ke pemakaman, itu dalam kitab Taqwaul Akbar, kuburan yang kita lewati, kuburan yang kita lihat, itu teriak-teriak mengutarakan 5 kalimat. Cuman karena memang kuping kita budak, kita orang mendengar Pak. Itu kuburan yang kita lewati, yang kita lihat, bahkan kalau seandainya kita mengantarkan jenazah ke pemakaman, itu kubur teriak-teriak tuh 5 kalimat yang dia ungkapkan, cuman kita nggak ada yang dengar. Apa teriakan kubur kepada kita di dalam kitab Taqwaul Akbar? Yang pertama adalah Anna baitul wahdah, Anna baitul wahdah,
Yang kedua adalah wa anna baitul zulma, wa anna baitul zulma. Kemudian yang ketiga wa anna baitul turab, wa anna baitul turab. Yang keempat wa anna baitul awai au anna baitul hayat. Dan yang kelima adalah wa anna baitul su'al munkar wal nakir. Teriakan kubur ketika kita menurunkan jenazah, kita melihat jenazah yang dikuburkan di dalam kubur. Ketika kita melewati kubur dan makam itu, kuburan teriak-teriak yang pertama anna baitul wahdah. Saya adalah tempat yang kesendirian, tempat yang sunyi, tidak akan ada yang mau menemani saya. Saya kesendirian, maka keterangan daripada itu adalah bagaimana diri kita ketika kita siap masuk ke dalam kubur harus bawa teman, harus bawa teman. Kalau dulu pernah saya sampaikan, teman yang akan menemani kita masuk ke dalam kubur itu cuma 5. Teman yang akan menjaga bagian kepala itu sholat kita. Teman yang akan menjaga bagian kanan kita yaitu puasa yang kita sholawat yang kita kerjakan. Kemudian teman yang akan menjaga bagian tubuh kiri kita adalah puasa yang kita kerjakan. Teman yang akan menjaga kedua kaki kita yaitu amal-amal saleh yang kita lakukan. Dan teman yang akan menjaga seluruh anggota tubuh kita adalah Al-Quran yang kita baca. Fa'ashabu, maka kata Allah, carilah teman dari sekarang yaitu biqiraatil Quran. Yang jadi pertanyaan, Pak, kira-kira Ramadan kemarin kita udah nggak khatamin Quran apa kagak tuh? Kesempatan terbaik kita adalah ketika kita membuka Al-Quran itu adalah di bulan Ramadan. Ini Ramadan kesempatan terbaik, tetapi kita melewatkan kesempatan itu boro-boro khatamin Quran, membuka juga kadang-kadang awal-awal, Pak. Betul, Pak? Padahal itulah yang kuburan teriak-teriak wa anna baitul wahdah, anna baitul wahdah, saya tempat kesendirian. Cari teman dari sekarang biqiraatil Quran, dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, tapi kudu pakai ilmunya, yaitu dengan ilmu tajwid. Kalau misalkan kadang-kadang aduh malu, saya mengaji udah tua. Dulu saya ingat banget nih beberapa bulan belakang itu, dulu di sini sebenarnya udah bikin tahsin ya, baca terus pada ngilang gitu. Nah itulah manusia kita zidwayan itu. Kalau kita malu dan lain sebagainya, sempatkan diri kita untuk belajar. Jangan sampai Al-Quran yang kita baca malah hanya tersendat di lidah kita, artinya Quran malah mengutuk kita. Quran yang kita baca bila tidak menggunakan ilmu tajwid, tahsinnya bagaimana, ghoridnya bagaimana, tahsilnya bagaimana, itu Al-Quran yang kita baca khawatir malah melaknat kita. Khawatir Quran kita bolak-balik, tajwidnya kemana, na'udzubillahi min dzalik. Maka wa anna baitul wahdah, cari tempat kesendirian yang nanti tidak bakal ada yang menemani. Cari dari sekarang dengan cara banyak-banyak baca ayat-ayat suci Al-Quran. Insya Allah zikir yang tadi kita baca kebanyakan adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Dengan wiridan-wiridan yang ada dalam Al-Quran yang kita baca, mobil khusus tadi Ratib Al-Abbas yang kita baca, insya Allah mudah-mudahan itu yang akan menemani kita nanti di alam kubur. Amin ya Rabbal alamin. Yang kedua, teriakan yang kedua adalah wa anna baitul zulma. Saya adalah rumah atau tempat yang penuh dengan kegelapan. Fanawiruni, maka terangi saya. Kata kubur tuh, cuma kita orang dengar. Biqiyamul lail, dengan cara kita bangun malam, tahajud, istikharah, sholat malam, insya Allah kuburan kita terang. Amin ya Rabbal alamin. Ini jangan kayak ibu-ibu, Ustaz suami saya tukang PLN. Emang mengapa kok tukang PLN? Dan kalau tukang PLN itu bisa masuk kilometer dalam kuburan. Malah kalau saya begitu. Jangan mentang tukang PLN ujung-ujungnya masuk kilometer dalam kuburan katanya terang. Cari penerang alam kubur dengan cara qiyamul lail, bangun malam. Insya Allah bapak-bapak sering tahajudnya. Amin ya Rabbal. Sering bangun malam, Pak? Sering. Entar lagi nih Piala Dunia, sering bangun malam, Pak. Nonton bola tahajud.
insya Allah berkah. Amin ya robbal. Kadang-kadang kita bangun malam pengen kencingnya ya, habis kencing tidur lagi. Itu dia. Maka pada hari ini sempatkan diri kita untuk menerangi alam kubur yang nanti bakal menjadi tempat kita. Wal qabru suqul amal, kuburan merupakan kotak amal ibadah yang kita tempatkan untuk menerangi alam kubur kita. Itu dengan cara sholat malam, qiyamul lail, bangun malam, insya Allah yang akan menerangi alam kubur kita. Amin ya robbal. Kemudian teriakan yang ketiga daripada alam kubur apa? Wa anna baitut turab, saya adalah tempat yang penuh dengan tanah. Tergantung tanahnya nanti yang akan ditempati kita, Pak. Kalau tanah VIP yang rada mahal di dalam mana itu kontraknya 200 juta tuh, Pak. Satu kuburan gede banget itu, Pak, di Bekasi kalau nggak salah, Pak. Itu kalau kita lewat tol Bekasi itu kalau apa sih nomor 4 kalau lagi naik bis doang juga saya lihat gede banget kuburan, Pak. Tuh. Apakah seperti itu kuburan yang orang luas enak, belum tentu dalamnya ada AC-nya, Pak. Sandiago. Lah, kuburan yang merupakan sebuah tanah itu kuburan teriak-teriak wa anna baitut turab, saya adalah tempat yang penuh dengan tanah. Tergantung tanahnya bagaimana. Kalau kita nonton di Indonesia kadang-kadang ada orang yang disiksa kubur ditaruh dalam tanah kubur, itu kuburannya kuah air, banjir, segala macam. Memang mengapa? Boleh jadi kita diciptakan dari tanah, bakal ditaruh nanti di dalam tanah. Hidupnya itu manusia, hidupnya dari tanah sengketa. Emang mengapa ada manusia dari itu? Ada manusia yang hidup dari tanah sengketa, hidupnya sengket. Degil saudara, jolim hidupnya. Orang pernah mau sholat, orang pernah mau ngaji, orang pernah mau ibadah, masuk ke dalam kubur, boleh itu banjir kuburannya, Pak. Iseng, Pak. Maksudnya begini, Pak, wa anna baitut turab, saya tempat yang nanti penuh dengan tanah. Fal firasi, maka cari dari sekarang tempat tidurnya. Cari nanti biar kata kita dimasukkan ke dalam liang lahat yang nanti bakal mengganjal kuburan kita cuma tanah-tanah yang dibuletin. Maka kadang-kadang kita lihat ada buntalan bantal ya, terdekat kapan di sekeliling, Pak, itu. Apakah orang seperti kita ketika kita masukin dalam kubur kita duit banyak langsung itu spring bed masuk dalam kubur, Pak? Biar kata sejalan nih kerja di spring bed belum tentu bisa masuk dalam kubur. Spring bed masukin berapa, Pak? Belum bisa. Orang mana ini? Itu ya wasit ya. Belum tentu bisa, Pak. Falfirasi, maka kata kubur kepada kita cuma kita nggak dengar, cari tempat tidurnya dari sekarang. Dengan apa? Bil amal sholih, dengan amal sholih. Ini kira-kira kita ngaji ke mujahidin, ini amal sholih bukan, Pak? Amal sholih, Pak. Cuma kita yang orang sadar. Kalau kita sadar ini hidayah yang Allah berikan sampai kita bisa ngaji, kita datang ke majelis ilmu pada malam hari ini, kita bisa datang ke taman-taman surganya Allah, yakin ini masjid mujahidin penuh. Cuma kan orang yang lihat pahala kita tuh bagaimana, orang yang lihat. Sama seperti HP kita diisi sama pulsa, biar kata isi pulsanya 100 juta orang kelihatan bentuknya bagaimana, benar kan, Pak? Tuh itu amal kita, Pak. Semakin banyak amal yang kita kumpulkan, koleksi kita semakin kuat. Coba amal cuma pulsa kita ngisi cuma goceng kuota, ya makanya untuk begini doang kan rajin udahan. Iya, coba kalau kita pakai sekarang ada wifi sih ya, itu amal kayak gitu, Pak. Orang kelihatan tapi kudu banyak dari sekarang. Kalau kita amalnya udah banyak enak, nanti tinggal mentikin doang. Insya Allah mudah-mudahan kuburan yang nanti akan kita tempati adalah kuburan-kuburan yang diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah terangkan dengan qiyamul lail yang kita dirikan, Allah temani kita dengan Al-Quran yang kita baca, sehingga kuburan yang kita tempatkan lebih indah daripada VIP yang ada di alam dunia. Amin ya rabbal. Itu yang ketiga. Lalu teriakan kubur yang keempat apa? Wa anna baitul arwahi, atau anna baitul
Kita mau kerja nyari nafkah, berangkat baca bismillah. Kita mau minum baca bismillah. Kita mau makan baca bismillah. Awali seluruh kegiatan apapun yang kita lakukan dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Maka insya Allah nanti di alam kubur binatang-binatang yang akan menggerogoti tubuh-tubuh manusia akan Allah buang jauh-jauh. Tubuh kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu dengan benteng-benteng bismillah yang kita baca semasa kita hidup. Apapun amal ibadah kita, apapun perbuatan kita, awali semuanya dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah usaha yang kita laksanakan, perbuatan yang kita laksanakan, semuanya Allah akan berkahi hidup kita. Amin ya robbal. Yang kelima, teriakan kubur yang kelima apa? Wa anna baitus su'al munkar wan nakir. Aku adalah tempat di mana munkar dan nakir akan bertanya. Maka pertanyaan dari sekarang, zikrullah ala tatma'innul qulub, ala bizikrillah tatma'innul qulub, la ilaha illallah. Makanya kalau dalam kitab Tijan Al-Turawi ada 4 kalimat tauhid yang harus kita baca. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, satu. Yang kedua, la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Yang ketiga, la ilaha illallah, la matluba illallah. Yang keempat, la ilaha illallah, la maksuda illallah. Kan kalau guru saya ngajarin pakai lagu, la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maksuda illallah. Enak Pak itu baca lagi naik motor. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Yang ketiga, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maksuda illallah. Itu dalam kitab Tijan Al-Turawi dijelasin la ilaha illallah mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maksuda illallah. Kita keluar rumah baca bismillah, tawakkaltu la haula wala quwwata illa billah, kita baca sebelum bekerja. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maksuda illallah. Insyaallah ketika ditanya munkar dan nakir, Allah akan selamatkan kita. Amin ya robbal alamin. Pertanyaan munkar dan nakir berat Pak. Kalau dalam sebuah risalah dulu ada pada zaman itu ada orang kaya meninggal dunia zaman sahabat, lalu bapaknya yang meninggal itu berpesan kepada anaknya, kalau saya mati tolong temani saya. Anaknya nggak ada yang mau Pak, nggak ada yang mau. Siapa yang mau orang mati ditemani, mau bakal ada yang mau Pak. Akhirnya anaknya ngadain sayembara, siapa yang mau nemenin bapak saya di alam itu kubur. Artinya kuburan bapaknya di sampingnya dibikin galian tuh, dia nemenin di situ dalam kubur, maka akan dikasih berapa dirham pada saat itu. Itu ada seorang pemuda yang tergiur,
karena kerjanya hanya ngambil kayu di hutan. Akhirnya dia tidur pun dia ambil itu sayembara, dia tidur bawa kapak tuh. Singkat cerita, dia tidur kepulusan. Itu Munkar Nakir nanyanya malah ke dia Pak. Ditanya seluruh pertanyaan kubur, yang diakhirkan adalah hartanya. Ditanya itu kapak dari mana duitnya, asal muasalnya, dari mana, disuruh sama mereka, kapak doang Pak. Itu singkat cerita dia bangun dengan wajah ketakutan, dia jengkel dan kubur, dia kabur balik. Itu duit yang udah dikasih sama si anak almarhum itu dibalikin. Saking takutnya, kapak doang hisabnya berat. Bagaimana harta yang kita kali ini punya Pak? Itu kapak doang hisabnya berat Pak. Kapak doang. Itu apa jengkat ya Pak? Apalagi harta yang kita miliki, semuanya bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan Munkar dan Nakir. Mudah-mudahan kita bisa menjawabnya sehingga nanti di alam kubur kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada kalam kubur yang 5 tadi adalah ismasyita. Saya ingat masih almarhum Ki Haji Madiasa Ilyas. Beliau dulu ini ismasyita fa innaka mayitun. Almarhum pernah bicara gitu, hidupnya terserah kita, fa innaka mayitun, tapi ingat kita calon mati. Kalau hidupnya terserah kita mau sholat, mau kagak, mau rajin ngaji, mau ngaji, itu serah kita tuh. Tapi ketika hidup terserah kita, fa innaka mayitun, ingat kita itu calon mati. Kalau kita mati tanpa membawa amal, kita mati belum mau ngaji, kita mati belum mau sholat, apa yang mau kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Kalau ada orang mati belum mau ngaji, orang mati belum mau sholat, dia mati, itu matinya mati nekat Pak. Kalau saya ibaratkan kata ibu-ibu dikasih motor langsung ke jalan raya, dia set kiri beloknya ke kanan, nekat Pak itu. Itu kita tuh Pak. Kalau kita belum mau ngaji, kita belum mau sholat, kita mati, nauzubillah min dzalik, kita mati nekat. Nauzubillah min. Makanya ismasyita fa innaka mayitun, hidupnya terserah kita. Kita mau dengerin guru-guru kita ngajarin, terserah kita. Fa innaka mayitun, tapi ingat kita semua bakal mati. Kemudian yang ketiga, wahbib masyita fa innaka mufarriqun. Yang kedua, cintai apa yang kita cintai saat ini Pak. Fa innaka mufarriqun, karena sesungguhnya yang kita cintai itu bakal meninggalkan kita. Entah istri kita yang nanti ninggalin kita dulu, atau kita yang ninggalin bini kita dulu. Kita punya anak, kita punya cucu, sayangin dari sekarang Pak. Karena suatu saat semua yang kita cintai, semua yang kita sayang itu bakal meninggalkan kita. Dan yang terakhir, wa'mal ma syi'ta fa innaka masyun. Beramalah sesuka hati kita, perbanyak amal ataupun kita tidak beramal, ataupun amal ibadah kita mau baik mau buruk, semua akan ada balasannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul muhsinin. Maka di dalam surat Al-Imran ayat 134, jadilah orang-orang yang berbuat baik karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang bakal diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal ibadah, amal-amal yang baik, sehingga amal ibadah yang kita lakukan insya Allah itulah yang akan menyelamatkan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Astagfirullah minal
warahmatullahi wabarakatuh.